Jamaah sidang sholat Jumat rahimakumullah. Kewajiban seorang khotib untuk berwasiat terutama kepada diri khotib sendiri dan umumnya kepada seluruh jamaah yang hadir saat ini. Marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah SWT dengan sebenar-benar takwa, yaitu dengan cara melaksanakan segala perintah-perintahnya dan kita tinggalkan semua yang menjadi larangannya. Saudaraku sekalian, saudara Jumat rahimakumullah. Kasih sayang orang tua kepada putra-putrinya tidak ada batasnya. Sejak kita dulu dikandung oleh sang ibu kita, kemudian kita dilahirkan, menjadi anak-anak, kita disekolahkan, remaja, kita dikuliahkan. Selanjutnya berumah tangga pun orang tua masih tetap mencintai kita. Apakah selesai rumah tangga selesai kasih sayang orang tua kepada kita? Ternyata tidak. Walaupun kita sudah berumah tangga, punya anak, bahkan punya cucu, kalau ibu kita, ayah kita masih ada, mereka masih menyayangi kita. Lantas, apa yang harus kita lakukan? Melihat orang tua memberikan kasih sayang yang gak terbatas kepada kita, kita harus memberikan yang terbaik. Harus berbakti kepada ayah dan ibu kita. Mukadimah tadi khatib menyampaikan surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Penggalan artinya adalah sebagai berikut. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkan dengan susah payah pula. Ibu kita melahirkan kita dengan susah payah. Lantas, apa yang harus kita lakukan kepada ayah dan ibu? Melihat ayah kita bekerja dengan sekuat tenaga mencarikan nafkah untuk keluarganya termasuk untuk kita. Sementara ibu kita melahirkan kita, mendidik kita dengan susah payah. Apa yang kita lakukan? Kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Birrul walidain, kewajiban kita berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Sidang sholat Jumat rahimakumullah. Lantas bagaimana cara berbuat baik kepada ayah dan ibu? Paling tidak ada 3 hal yang kita lakukan untuk berbuat baik kepada ayah dan ibu itu. Pertama, berbuat baik dengan ucapan. Kepada ayah dan ibu, lesan kita, berbicara kita harus menghormati ayah dan ibu kita. Pepatah orang Jawa mengatakan, ajining diri gumantung soko ubaing lati. Harga diri seseorang sangat tergantung karena ucapannya. Termasuk pada ayah dan ibu. Berbicara dengan lemah lembut. Kalau orang Sunda gunakan bahasa daerah yang lembut kepada ayah dan ibu. Ada 3 tingkatan bahasa Sunda paling tidak. Bahasa hormat atau bahasa lemas digunakan untuk berbicara kepada orang tua atau orang yang status sosialnya lebih tinggi dari kita. Yang kedua, bahasa akrab atau bahasa loma digunakan untuk berbicara kepada sesamanya selevel dengan kita. Kemudian ada juga bahasa kasar. Bahasa yang digunakan untuk perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh, marah-marah misalnya. Dan bagi orang Jawa biasanya ada 3 tingkatan. Bahasa kromo inggil digunakan untuk berbicara pada orang tua atau yang lebih tinggi status sosialnya. Yang kedua, bahasa ngoko digunakan untuk berbicara sesama atau selevel dengan kita. Kalau kita mengaku orang Sunda masih menggunakan bahasa akrab ngomong sama ayah dan ibunya, yang merasa orang Jawa masih menggunakan bahasa ngoko ngomong sama ayah dan ibunya, belum mau menggunakan bahasa kromo inggil, belum mau menggunakan bahasa yang halus, maka penghormatan pada ayah dan ibu masih dipertanyakan. Karena apa? Masih menganggap orang tua kita sama dengan teman kita. Ayo, gunakan bahasa yang baik, yang halus pada ayah dan ibu. Yang orang Sunda gunakan bahasa lemas, halus. Yang orang Jawa gunakan kromo inggil. Ini salah satu bentuk menghormati ayah dan ibu.
termasuk bahasa-bahasa daerah yang lainnya yang ada di Indonesia. Tentu ada level-levelnya. Kemudian yang kedua, jangan menyakiti hati orang tua. Jangan sampai sekali-kali kita menyakiti hati orang tua kita. Apalagi orang tua sudah sepuh, yang mudah tersinggung. Coba kita mengingat kembali Alqamah. Siapa Alqamah itu? Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau rajin ibadah, taat melaksanakan ibadah, sholat gak pernah ditinggalkan, puasa gak pernah ditinggalkan. Termasuk orang yang soleh ketika dalam keadaan sakaratul maut, Alqamah tidak bisa meninggal dunia. Mati tidak, hidup tidak. Sahabat datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sahabat kita Alqamah dalam keadaan sakaratul maut. Apa yang harus kami lakukan ya Rasulullah? Rasulullah menyampaikan, Lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajari orang-orang yang akan mati kalimat la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang keadaan akhir katanya mengucapkan la ilaha illallah, maka ia masuk surga. Ajari. Setelah diajari ternyata Alqamah tetap tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Maka Rasulullah pun kemudian datang langsung ke rumah Alqamah. Tanya pada istrinya, Ibu, sebelum Alqamah dalam keadaan sakit seperti ini ada peristiwa apa? Begini Rasulullah, sebelum Alqamah sakit, ibu kandungnya pernah datang ke rumah kami. Kemudian Alqamah mengatakan sesuatu yang menyakitkan hati ibunya. Alqamah belum sempat minta maaf, ibunya sudah meninggalkan tempat ini. Oh, kalau gitu tolong ibunya panggil ke sini untuk memaafkan kesalahannya Alqamah. Alqamah pun dimaafkan oleh sang ibu dan Alqamah pun meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ini yang pertama, berbuat baik pada ayah dan ibu dengan ucapan. Yang kedua, berbuat baik dengan perbuatan. Bagaimana cara berbuat baik pada ayah dan ibu dengan perbuatan? Dengan tenaga kita. Misalnya orang tua kita sudah tinggal berdua di rumah, anak-anak sudah misak semuanya, kemudian rumahnya bocor. Nak, tolong betulkan, rumah bapak bocor nak. Oh iya bu, saya betulkan. Naik ke atas, perbaiki. Jangan saya mengatakan, bu saya nggak bisa naik genteng ke atas, saya nggak berani. Kalau memang dia nggak bisa, suruh tukang, bayar tukangnya. Itu salah satu bentuk menghormati ayah dan ibu dengan perbuatan. Jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Kita bisa seperti sekarang ini karena ayah dan ibu. Yang tentunya karena ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa bekerja, bisa cari uang. Salah satunya karena ayah dan ibu ikut terlibat di dalamnya. Seandainya ada pekerjaan yang mulia, tapi banyak orang yang tidak menyenanginya. Banyak orang yang tidak mau mengerjakannya. Apa pekerjaan itu? Kriterianya adalah pekerjaan itu harus bisa memasak, harus bisa mencuci pakaian, harus bisa merawat bayi, harus bisa mengajar anak-anak. Jam kerjanya 24 jam dan tidak digaji serta tidak ada cuti. Siapa yang mau? Tidak ada yang mau. Tidak ada yang mau kecuali ayah dan ibu kita. Ibu kita yang mau, yang merawat kita. Digaji tidak. Pekerjaannya 24 jam. Bisa menyapu, bisa memasak, bisa mendidik. Karena itu kita seperti sekarang ini karena ayah dan ibu. Hormati ayah dan ibunya. Kita lihat di tayangan-tayangan di televisi atau di YouTube kita buka. Ada orang anak kandung sendiri durhaka pada ayah dan ibunya. Kenapa? Mempidanakan ibu kandungnya sendiri. Masya Allah. Ibu kandungnya dipidanakan oleh anak kandungnya. Ini anak yang durhaka seperti ini. Gara-gara apa? Warisan. Yang ketiga, cara menghormati ayah dan ibu adalah berbuat baik dengan harta.
jika orang tua kita sudah sepuh, sudah nggak mampu lagi, jangan lupa berikan nafkah kepada ayah dan ibu. Seandainya ayah dan ibu sudah sepuh atau masih belum sepuh, tapi nggak ada pekerjaan, nggak ada lagi yang dimakan, maka anak harus memberikan kepada ayah dan ibu. Sampai kapan? Sampai ayah dan ibu kita ya masih sehat, seger. Tidak kita bayangkan, seandainya ada orang tua bekerja sudah nggak bisa, jadi tukang sudah nggak bisa, ngangkat sampah sudah nggak bisa, nggak punya pensiunan, bukan purnawirawan, dapat uang dari mana mereka? Perlu makan mereka? Perlu. Siapa tanggung jawabnya? Anak. Berikan kepada orang tua sesuai dengan kemampuan kita. Sidang sholat Jumat rahimakumullah. Jikalau kita mempunyai kelebihan rezeki, ajak orang tua kita umroh, ibadah umroh. Ajak orang tua untuk jalan-jalan, rekreasi. Kemana? Tempat-tempat ibadah. Misalnya saja ke masjid-masjid yang penuh nostalgia. Pasti orang tua akan senang. Lakukan. Dengan orang tua bertemu minimal sebulan sekali. Yang jarak jauh, yang orang tuanya di Jawa Timur atau di luar kota Bandung ini, gunakan untuk ketemu pada orang tua. Minimal video call, kalau tidak 1 bulan sekali transfer ke ayah dan ibu kita. Orang tua membutuhkan itu. Sidang sholat Jumat yang berbahagia. Kemudian yang kedua, berbuat baik dengan harta, dengan merawat orang tua. Kumaha cara merawat orang tua? Kesehatannya bagaimana merawat orang tua? Bantu dengan BPJS. Yang bukan purnawirawan, bukan pensiunan, bantu orang tua kita masukkan BPJS. Kalau nggak mampu yang nomor 1, nomor yang 3, kelas 3, cuman Rp35.000 per bulan. Senilai harga rokok 1 bungkus. Ayo. Yang masih punya orang tua, belum ikut BPJS, masukkan BPJS yang paling rendah saja kalau kita nggak mampu. Kalau mampu, yang nomor 1, Rp150.000 per bulan. Kemudian bagaimana kalau orang tua kita sudah meninggal? Doakan kepada ayah dan ibu. Selesai sholat 5 waktu, angkat tangan kita, doakan ayah dan ibu. Tapi kalau sholat tidak pernah, kapan mau doakan ayah dan ibu? Coba tanyakan pada diri kita masing-masing. Kalau sholat saya nggak pernah, kapan mau mendoakan para ayah dan ibu? Doakan ayah dan ibu. Lakukan sholat 5 waktu. Dan yang terakhir, infakkan sebagian harta kita. Jika ayah ibu kita sudah tidak ada, sudah meninggal dunia, kebaikan-kebaikan ayah dan ibu kita tindak lanjuti. Berinfak kepada masjid kita itu, niatkan untuk kebaikan ayah dan ibu. Sidang sholat Jumat rahimakumullah. Inilah khutbah Jumat yang dapat kami sampaikan pada siang hari ini. Dan sebagai kesimpulan adalah, yang pertama, kewajiban anak terhadap orang tua adalah berbuat baik. Karena ayah dan ibu, kasih sayang ayah dan ibu kepada kita tidak pernah luntur. Sebaliknya, kita harus menghormati ayah dan ibu. Birrul walidain. Bagaimana caranya? Pertama, berbuat baik dengan ucapan. Yang kedua, berbuat baik dengan perbuatan. Yang ketiga, berbuat baik dengan harta. Kemudian yang kedua perlu dicatat, kalau kita bisa berbuat baik kepada orang tua, anak-anak kita pun insya Allah yakin akan berbuat baik kepada kita. Kalau kita sekarang bisa memberikan kepada ayah dan ibu sebulan sekali, atau mungkin sebulan 2 kali, rezeki yang kita miliki sesuai dengan kemampuan kita, yakin dan percaya, kita nanti tua pun, anak-anak kita akan berbuat yang sama dengan kita. Menghormati ayah dan ibu. Karena itu ayo lakukan. Yang masih punya ayah dan ibu, hormati ayah dan ibu. Paling tidak bisa memberikan sesuatu pada ayah dan ibu sebulan sekali. Kelak anak-anak kita pun akan berbuat yang sama kepada kita. Demikian khutbah Jumat yang dapat kami sampaikan pada siang hari ini dengan tema kewajiban berbuat baik kepada kedua orang tua. Semoga dapat menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hada
wa astaghfirullahaladzim li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dalam suasana yang hening dan sahdu ini kami persembahkan puja dan puji syukur serta doa kepadamu. Kami memohon kepadamu ya Rabb, curahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami sadar ya Rabb, kami ini hamba-Mu yang penuh dengan bergelimpangan noda dan dosa. Telah banyak dosa-dosa yang kami lakukan selama ini. Ampuni dosa kami ya Rabb. Ampuni dosa ibu ayah kami ya Rabb. Wahai saudaraku sekalian, mari kita hadirkan kedua orang tua kita. Mari kita tatap wajah ibu dan ayah kita dalam pikiran kita masing-masing. Kita ingat senyum mereka, ketawa mereka, bicara mereka, kasih sayang mereka. Tentu kita tidak akan lupa kepada kedua orang tua kita. Betapa kasih sayangnya ibu dan ayah kepada kita. Kita dimandikan, disekolahkan, dibesarkan, dinikahkan. Betapa besar jasa-jasa mereka yang telah mengantarkan kita sehingga kita bisa seperti sekarang ini. Sudahkah kita berbuat baik kepada ayah dan ibu? Jawabannya ada di hati nurani kita masing-masing. Ya Rabb, karena ibu dan ayah kami dapat menikmati kalimat la ilaha illallah. Karena ibu dan ayah kami dapat menikmati kalimat Allahu Akbar. Karena ibu dan ayah kami dapat membaca dan menulis. Karena itu ya Allah, ampuni segala dosa-dosa yang pernah kami lakukan kepada ayah dan ibu ya Rabb. Ingat-ingat, mungkin kita pernah menyakiti hati ibu dan ayah, pernah berbohong, pernah marah-marah kepada ayah dan ibu. Ya Rabb, ampuni dosa kami ya Rabb. Ampuni dosa-dosa ibu ayah kami ya Rabb. Kasihnilah mereka ya Rabb, sebagaimana mereka telah mengasihi kami di waktu kami kecil dahulu. Dan bagi orang tua kami yang telah meninggal dunia, jadikanlah alam kuburnya sebagai alam penantian yang menyenangkan baginya. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa idadil qurba wa yanhanil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'alakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kurang dan lebihnya, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.